Nah, yang dimaksudkan sholat secara bahasa itu adalah apa? Maknanya adalah doa. Do, doa. Jadi kalau kita menggunakan kata sholat dengan maksud menggunakannya dalam konteks secara bahasa, misalnya si fulan sedang sholat, maksudnya si fulan sedang berdoa. Si fulan sedang sholat di kamarnya. Nah, yang kita maksudkan adalah si fulan sedang berdoa di kamarnya. Sedangkan kalau secara istilah adalah apa? Gerakan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam atau sesuai dengan definisi sholat. Ini sholat yang kita kenal, sholat 5 waktu, sholat sunnah, dan lain semisalnya. Begitu pula dengan sihir. Sihir ada juga maknanya secara bahasa dan secara istilah. Nah, mungkin kalau antum bingung, jangan terlalu diambil pusing. Ini hanya mungkin pengklasifikasian saja, yakni, oh ini secara bahasa dan ini secara istilah. Baik. Secara bahasa apa? Ma khofya atau ma khofnam wala tufa sababuhu. Sesuatu yang samar-samar, yang tidak nampak dan apa namanya? Lembut sebabnya, yakni lembut yakni tidak nampak. Apa sihir secara bahasa? Sesuatu yang tidak nampak atau tersembunyi ya. Dan lembut atau anda bahasakan samar sebabnya. Intinya sesuatu yang tidak nampak. Mungkin gampangannya sesuatu yang tidak nampak. Ini sihir secara bahasa. Nanti contoh, Anda langsung sebut saja di sini apa yang diklasifikasikan atau dimasukkan ke dalam kelompok golongan sihir secara bahasa adalah misalnya namimah, mengadu domba. Nah, jadi mengadu domba itu bisa kita katakan ini adalah sihir, tapi bukanlah sihir secara istilah. Sihir yang kita kenal, yang menggunakan seton, situ yang menggunakan tiupan dan lain semisalnya. Tapi sihir secara bahasa. Mengadu domba itu adalah sihir, tapi sihir secara bahasa ini sesuatu yang tidak nampak. Sesuatu yang tidak nampak. Sekarang secara istilah disebutkan juga di sini, mungkin kalau mau kita dapatkan definisinya, ar-ruqa allati yunfathu fiha ma'al isti'anah bisyaiton. Yani apa? Jampi-jampi yang apa? Ditiupkan padanya bersamaan dengan apa? Meminta tolong dengan syaitan. Itu adalah makna sihir secara istilah. Yani sihir yang biasanya kita kenal. Kalau disebutkan sihir, insya Allah kita langsung mengarahnya ke situ. Tapi yang dimaksud bab ini adalah nanti disebutkan macam-macam sihir atau apa yang dimaksud, apa yang disebutkan dengan sihir, tapi secara bahasa. Nah, kita kembali ke 6. طيب قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف عن حيان ابن علاء حدثنا قطن ابن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال وسنة النبي صلى الله عليه وسلم bersabda innal iyafah wattarqa wattiyarah minal jibr. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas atau menemukan apa itu makna al-jibat. Coba ada yang bisa menyebutkan apa makna al-jibat? Mungkin bisa langsung dinyalakan mic-nya, disebutkan. Apa makna jibat yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya? Mana tunjuk sepertinya ya. Dan ada yang bisa? Apabila tidak apa-apa. Anda ulangi lagi di pertemuan sebelumnya, al-jibat yang dimaksud dengan jibat adalah as-sihru. Nah, itu pula yang dimaksudkan dengan bab ini. Penjelasan bab ini adalah tentang as-sihru.
Jadi, iyafa, kemudian tar, kemudian tiaroh, itu termasuk dari si sihir. Nah, apa itu iyafa dan apa itu tar dan apa itu tiaroh? Nah, disebutkan di sini qala al-iyafa zajru at-tayr. Al-iyafa zajru at-tayr. Jadi menghentakkan atau menggertak burung, menggertak burung. Tujuannya apa? Tujuannya untuk apa? Menggertak burung sini tujuannya untuk uh, meramal, tujuannya untuk meramal. Begitu pula dengan at-tarku. At-tarku ini siapa? Al-khottu yukhottu bil arq, garis yang apa namanya? Digariskan di tanah, yakni menggaris di tanah untuk meramal juga, untuk meramal. Begitu pula tiaroh. Tiaroh adalah berprasangka sial atau menganggap sial. Nah, kita coba seperti biasa kita beralih atau membaca. Nah, al-iyafah. Jadi apa? Menggertak burung. Hiya al-hadithu wa takhmin fil khabar amma yakunu bima laysa sababan lidzalika. Wa aktsaruhu yakunu bi zajri at-tayr au bi ba'tiha au tahrikiha. Jadi bisa dengan menggertak burung. Jadi ada burung kemudian digertak, nanti dilihat arah perginya kemana, ataupun dengan menerbangkan burung. Menerbangkan burung, dilihat arah perginya kemana. Nah, untuk apa diterbangkan burung, digertak burungnya dan lain semisalnya? Liustadalla bijihati toyaroniha au alwaniha au ghairi dalika min ahwaliha ala ghaibin yuradu ilmuha. Nah, nanti kalau ke kanan itu artinya apa? Ke kiri itu artinya apa? Nah, ini yang dinamakan dengan iyafah, menggertak burung atau menerbangkan burung. Intinya uh, mengklaim sesuatu hal yang mana itu adalah ilmu gaib ya, ilmu gaib dengan burung. Ini iyafah. Ini juga yang dimaksudkan dalam kategori sihir secara bahasa. Nah, kemudian dia at-tarku. Yani at-tarku apa tadi? Meramal dengan apa? Menggariskan di tanah, menggariskan di tanah. Wa huwa ad-darbu bil hasa. Fakana yakbidu ahaduhum hasa fi yadihi thumma yadribuha fil ard. Wa istadallu bi haliha min al-indithar aw al-istinshar ala ma yuridu ilmahu. Fa in kanatil ardu ramalan la tuaddi lintisharil hasa isti'malu al-hatta 'alaiha. Wa hadha ma'na qawli 'auf wa tarku al-khattu yukhattu bil ar'i idza kanat ramlan wa illa fa aslu al-hasa idza duriba bihi, lakin lamma kanat aktharu ardil arab ramalan aw ramlan fassarahu bil khatta yakhuttuna khututan alal ard yastadiluna biha alama yuriduna. Bisa juga dengan al-hasa, bisa juga dengan kerikil. Intinya sama kayak tadi. Kalau tadi burung ini baik kerikil ataupun sesuatu yang ada di tanah, yakni untuk meramal. Nah, kemudian tiar fi'lu ma yahmilu 'alal isjam awil ikdam. Nah, wa sayati fi babin mufradin at-tiyarah, seperti kita biasa dengar. Nah, sebentar. Nah, tapi di sini datang makna lain yang perlu atau bisa diketahui dari al-jibat, dari sebelum al-jibat as-sihr. Nah, di sini ada tafsiran lain, yakni ronatu asyaiton, ronatu asyaiton, suara syaiton, suara
syaitan. Nah, hadis selanjutnya, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man iktabasa syu'batan minan nujum faqad iktabasa syu'batan minas sihri zada ma zada. Barang siapa yang mempelajari iktabasa syu'batan minan nujum, sebagian dari ilmu perbintangan, faqad iktabasa syu'batan minas sihri, sungguh dia telah mempelajari sihir, zada mazada, bertambahlah apa yang bertambah. Nah, jadi ilmu perbintangan juga termasuk sihir secara bahasa. Nah, perlu diketahui, tapi tidak semua ilmu perbintangan termasuk dalam ilmu perbintangan yang yang dilarang. Jadi di sana ada ilmu perbintangan yang boleh dan tidak boleh. Ilmu perbintangan yang tidak boleh saja langsung kepada yang tidak boleh adalah contohnya apabila kita menggunakan bintang atau kita melihat bintang untuk meramalkan sesuatu hal yang gaib. Meramalkan suatu hal yang gaib seperti apa? Zodiak dan lain semisalnya dengan orang yang berzodiak ini kemudian nasibnya akan begini, orang yang begini akan begini, ataupun hal-hal lain yang mana kita menggunakan bintang untuk mengklaim sesuatu yang gaib, untuk mengklaim sesuatu yang gaib. Jadi kita menempatkan bintang bukan pada fungsinya, bukan pada fungsinya. Dan sedangkan di sana ada apa? Ilmu perbintangan yang boleh. Yakni apa? Oh, untuk menunjukkan arah misalnya. Oh, arah utara, arah selatan, arah angin dan lain semisalnya. Yang mana ini bisa dibuktikan secara secara ilmiah, bisa dibuktikan secara ilmiah. Yang biasanya juga mungkin digunakan oleh para nelayan ketika di malam hari. Oh, bintangnya begini, berarti arahnya begini atau yang semisalnya. Wallahu taala alam. Jadi ilmu perbintangan kalau yang berkaitan dengan hal-hal yang dapat terbukti secara ilmiah, yakni misalnya menunjukkan arah dan lain semisalnya, itu diperbolehkan. Tetapi apabila itu berkaitan dengan hal-hal yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, tidak dibuktikan secara ilmiah maupun syariat, maupun syariat, maka tidak diperbolehkan. Seperti kita menganggap bintang ini mempengaruhi dan menyebabkan nafsu seseorang menjadi A, B, C dan lain semisalnya. Allahu ta'ala. Kemudian selanjutnya walin Nasa'i min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu man 'aqada 'aqdatan thumma nafasa fiha faqad sahara wa man sahara faqad asyraka wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Nah, man 'aqada 'aqdatan, barang siapa yang mengikat sebuah ikatan, thumma nafasa fiha, kemudian dia meniupkan pada ikatan tersebut, faqad sahara, sungguh dia telah melakukan sihir. Wa man sahara faqad asyraka, dan barang siapa yang melakukan sihir maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Wa man ta'allaqa syai'an, dan barang siapa yang bersandar bergantung terhadap sesuatu wukila ilaihi, maka dia akan Allah berikan kepada benda tersebut, Allah gantungkan dia kepada benda tersebut. Wallahu ta'ala alam. Nah, ini adalah sihir seperti yang kita ketahui, yakni sihir secara istilah. Sihir secara istilah. Sihir yang ini secara istilah maupun secara bahasa dia sama-sama tidak nampak, sama-sama samar, sama-sama lembut, sama-sama tidak terlihat sebabnya ataupun bentuknya. Baik. Wa 'an Ibnu Mas'ud anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala hal unabbiukum ma al-'abhu
hiyan namimatu alqalatu bainan nas. Nah, di sini seperti Anas sebutkan tadi, bahwasanya ini diantara hal-hal yang dinamakan sihir, hal-hal yang dinamakan sihir, sesuatu yang apa tidak nampak atau khofia atau tersembunyi atau yang semisalnya, dan samar-samar sebabnya atau sebabnya tidak nampak, sebabnya tidak bisa dilihat kasat mata, tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Apakah mau kalian aku beritahukan apa itu al-ahdu, apa itu al-adhu? Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda apa? Hiyan namimah, yakni dia adalah namimah, mengadu domba, al-qanatu bainan nas, mengadu domba di antara manusia. Jadi adu domba ini tidak bisa kita lihat perkataannya secara nampak dengan mata kita, tetapi dia ada, dan dia mempengaruhi sekitar kita, mempengaruhi orang-orang di sekitar kita. Maka inilah yang dinamakan namimah dan termasuk ke dalam golongan sihir. Walau ma'anim bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol inna minal bayani la sihran, sesungguhnya di antara perkataan-perkataan yang indah itu apa? Adalah sihir. Kita kadang menemui seseorang yang apa? Seseorang yang perkataannya itu dapat mampu, mungkin bahasa kita itu perkataannya menghipnotis. Nah, perkataannya menghipnotis. Seperti itu contohnya. Jadi perkataannya itu bisa mempengaruhi kita, bisa membuat kita tercengang dan lain semisalnya. Maka itu juga apa? Dinamakan sihir. Nah, saya tersihir oleh perkataannya. Nah, mungkin itu adalah sebuah ungkapan yang bisa kita gunakan untuk menjadi pendekatan. Jadi intinya di sini kita mendapati bahwasanya Syekh mendatangkan bab ini untuk memberitahukan kepada kita jenis-jenis sihir, baik itu sihir secara bahasa maupun secara istilah. Secara bahasa tadi sudah disebutkan definisinya masing-masing. Kalau secara bahasa, sesuatu yang tidak nampak dan samar sebabnya, makhofiya walatu fasababuhu. Kalau secara istilah ar-ruqa allati yunfathu fiha ma'al isti'ana bisyayatin. Jampi-jampi yang telah ditiupkan padanya bersama dengan meminta tolong dengan syaitan. Dan sudah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya, kenapa sihir ini adalah kesyirikan? Karena tidaklah sihir kecuali dengan meminta tolong kepada syaitan. Tidaklah sihir terjadi kecuali dengan pertolongan dari syaitan, kecuali dengan pelakunya meminta tolong kepada syaitan. Dan syaitan tidak mungkin memberikan secara cuma-cuma kecuali dengan apa? Kecuali dengan imbalan. Kecuali dengan imbalan. Dan imbalan yang diminta oleh syaitan pasti adalah sesuatu yang apa? Sesuatu yang berat, sesuatu yang tidak ringan, sesuatu yang bisa mengeluarkan seseorang dari kekufuran. Wallahu ta'ala alam. Nah, tapi untuk hadis yang tor kemudian tiaroh minal jibat, termasuk dari jibat, itu di sini Syekh mengatakan bahwa isnadnya itu do'if, isnadnya itu do'if. Tapi kemudian di sini ada sedikit faedah yang bisa diberikan. Wa ju'ilatin namimatu minas sihri limusyabahatiha lahu min jihatain. Namimah itu memiliki keserupaan dengan sihir. Namimah memiliki sisi keserupaan dengan sihir. Apa di antaranya? Ada dua hal. Dua hal. Awaluhuma bi'tibari al-mabda' fa inna namimah yakunu sirran kasihri idza umila. Namimah mengadu domba dengan sihir itu apa? Sama-sama sirron, sama-sama tidak terlihat, tidak nampak, tidak ada
tidak bisa kita lihat wujudnya, tapi efeknya bisa kita lihat. Baik itu secara permulaannya, yakni namimah itu bermula dengan sesuatu yang tidak nampak, begitu pula dengan sihir. Dan yang kedua disebutkan oleh Syekh di sini ada dua hal, yaitu bi'tibaril muntaha, dari sisi akhirnya, bagaimana sih efeknya? Di annaha tufarriqu bainan nas. Namimah itu dengan sihir sama-sama apa? Tafrikun bainan nas, memecah belah manusia, memecah belah manusia. Kasihri alladhi yufarriqu bainahum, sebagaimana sihir juga bisa memecah belah manusia, menjauhkan misalnya suami istri, kemudian orang yang saling dekat dan lain semisalnya. Wallahu taala alam. Berkaitan dengan inna minal bayani la sihron, sungguhnya ada di sana perkataan-perkataan indah yang merupakan kesyirikan. Di sini dijelaskan saja oleh dijelaskan saja oleh Syekh bahwasanya tidak semua perkataan-perkataan yang indah itu dicela, dicela karena ada hadis ini, maksudnya dicela karena ada hadis ini. Akan tetapi apa yang dicela adalah perkataan-perkataan yang apa, mencampurkan kebatilan dengan kebe kebenaran. Maka ini adalah apa? Adalah perkataan indah. Apabila seseorang menggunakan perkataan-perkataan indahnya untuk mencapai kebatilan dengan kebenaran, maka ini adalah perkataan indah atau hal yang dicela. Wallahu a'lam. Nah, itu untuk bab jenis-jenis sihir. Kita beralih ke bab selanjutnya. Intinya, sihir ada dua, yakni sihir secara bahasa dan istilah. Sihir istilah sebagaimana yang kita ketahui dengan secara bahasa adalah tadi disebutkan namimah, ada domba, kemudian perkataan indah dan lain semisalnya. Tapi akan anak izin ambil charger terlebih dahulu pada Allah. Fasaddaq mayakul faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi peramal, dukun, kemudian membenarkannya, sungguh dia apa? Telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Al-Qur'an. Maka ini adalah efek atau ganjaran yang sangat berat bagi siapa yang mendatangi kemudian membenarkan. Maka sudah semestinya baik kita untuk menghindari hal ini ataupun kita memperingatkan keluarga kita. Jangan sekali-sekali bermain-main atau bahkan mempercayai dukun atau ramalan. Sudah tidak ada yang mengetahui hal yang goib kecuali siapa? Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun hal-hal lain, misalnya perkiraan cuaca dan lain semisalnya, itu boleh asalkan dengan apa? Dengan hal-hal yang ilmiah, yang dibuktikan secara ilmiah. Dan itu pun ada kemungkinan salah. Karena yang mengatur alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi manusia cuma memperkirakan, oh, dengan arah angin begini, dengan suhu begini, nanti biasanya akan terjadi hujan. Nah, jadi kalau ada yang bertanya mungkin apa, bagaimana lalu dengan perakiraan cuaca, angin dan lain semisalnya, itu tidak mengapa karena hal-hal tersebut berdasarkan apa, hal-hal yang ilmiah, bisa dibuktikan secara ilmiah. Syariat agama Islam adalah syariat yang sangat logis, sangat masuk akal. Jadi hal-hal yang bisa dibuktikan baik itu secara ilmiah, kedokteran, ataupun lainnya, itu dibenarkan oleh Islam, itu tidak mengapa. Dan tentunya uh, adalah hal-hal yang dibenarkan secara syariat. Jadi dua, Islam membenarkan dua hal, secara ilmiah dan
secara secara syariat. Nah, apabila hal tersebut bisa dibuktikan secara ilmiah, maka kita terima. Dan apabila hal tersebut bisa dibuktikan secara syariat, maka kita terima. Akan tetapi apabila mungkin di sana nanti akan ada pertentangan antara keduanya, maka kita sebagai seorang muslim apa? Kita mengedepankan secara syariat. Syariat bilang A, maka kita tunduk dan patuh. Kita tunduk dan patuh. Adapun cara ilmiah, percobaan-percobaan manusia, hasil penemuan manusia, maka ini sebenarnya bisa berubah seiring zaman. Mungkin dulu bilangnya begini, sekarang bilangnya begini, sekarang yang bilangnya begini, 10 tahun lagi bilangnya beda lagi. Nah, jadi sesuatu yang sudah pasti benar adalah secara syariat. Tetapi apabila ilmiah tersebut tidak bertentangan dengan syariat, maka diperbolehkan dan kita terima. Baik. Nah, kemudian An Imran ibni Husain marfu'an laisa minna man tatayyara aw tutayyara aw takahana aw tukuhinalah aw sahara aw suhiralah wa man ataka hinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rawahu Al-Bazzar bi isnadin jayyid. Nah, barang siapa yang tatayyar, bertatayyur atau meminta ditatayyur atau takahana atau apa? Eh, apa sebentar? Mana takahana? Masih sebentar. Karena sedikit lupa mana takahana. Takahana apa kahinan. Nah, dah. Takahana yakunu kahinan. Tatoyur, barang siapa yang bertatoyur atau meminta untuk ditatoyuri. Kemudian barang siapa yang takahana, barang siapa yang meramal atau autukuhinal atau meminta diramalkan. Jadi meramal maupun minta diramalkan. Au sahara au suhirolah, barang siapa yang menyihir atau meminta disihirkan. Waman ataka hinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang apa? Mendatangi dukun kemudian membenarkan apa yang dia katakan. Faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakni apa yang diturunkan adalah Al-Qur'an. Jadi intinya eh, banyak hadis-hadis di sini menjelaskan tentang apa sih efek atau dampak dari dukun, efek dampak dari dukun ataupun peramal ataupun peramal yang tidak diterima sholatnya, kafir, yang mana ini adalah hal-hal yang sangat berat, hal-hal yang tentunya apabila seseorang sudah keluar dari yang namanya Islam, maka dia tidak bisa memasuki surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah di antara pentingnya kita belajar tauhid. Pentingnya belajar tauhid. Dan kemudian di sini ada sedikit tambahan. Nah, tadi sempat kita bedakan di awal ya definisi kahin, arrof, kemudian munajim, romal. Nah, itu adalah nama-nama yang kita sebutkan dengan masing-masing definisi. Tapi ada juga yang mengatakan al-arraf ismun lil kahin wal munajjim war romal. Arraf itu bisa adalah nama untuk kahin, kahin tadi artinya dukun, untuk munajim atau romal, yakni sama-sama apa? Yatakallamu fi ma'rifatil umur bihadhihi turuk. Mereka mengklaim mengetahui hal-hal yang goib dengan berbagai caranya. Jadi intinya satu, apa?
mengakui, mengetahui hal goib. Nah, intinya satu. Intinya satu. Baik caranya dengan apa? Tadi menerbangkan burung, melihat bintang dengan kerikil, dengan garis di tanah dan lain semi. Misalnya intinya satu, mengetahui hal yang goib. Maka ini tidak diperbolehkan. Ini tidak diperbolehkan dan balasannya apa? Seperti yang sudah disebutkan tadi, tidak diterima sholatnya ataupun apa kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni berupa Al-Quran. Kita sedikit baca di sini penjelasannya. Lam tuqbal lahu sholatun arba'ina yawman, tidak diterima sholatnya 40 hari, ay la yakunu lahu ajrun 'alaiha, tidak mendapatkan pahala atas sholatnya. Wa hadza fi haqqi man atakahinan. Wa hadza fi haqqi man atakahinan. Fal qawlu fi ma yakunu 'alaihi al-kahinu asyaddu. Fa arada al-musannif an yunabbiha bil jaza'i alladhi yakunu 'ala al-ati lil kahin annahu yakunu fil kahin asyadda fa huwa mutabiqun lima tarjama bihi. Nah, jadi tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan pahala. Nah, perlu diberikan di sini, ini adalah penjelasan dari Syekh Saleh Al-Utsaimin, apa yang beliau simpulkan ya dari hadis-hadis yang sudah kita sebutkan. Tadi disebutkan bahwa tidak diterima sholatnya, kemudian kafir terhadap apa yang diturunkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, uh, kufur di sini yang disebutkan tadi kafir terhadap apa yang diturunkan oleh terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Al-Quran, yakni di sini adalah yang dimaksudkan oleh beliau adalah kufur yang tidak sampai mengeluarkan seseorang dari keislaman, tidak mengeluarkan seseorang dari keislaman. Il khabari mutaqaddim annahu la tuqbalu lahu salatun arba'ina lailah, karena apa? Karena ada di situ hadis yang menyebutkan bahwasanya tidak diterima baginya salat 40 hari. Laukana kufran akbar lama qubila lahu salatun abadal ayyam. Seandainya yang dimaksudkan adalah kufur yang sampai mengeluarkan seseorang dari keislaman, maka sungguh tidak akan diterima sholatnya selamanya. Jadi ini untuk menggabungkan dua hadis atau dua redaksi tersebut. Jadi tidak diterima sholatnya, kemudian kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah as-sahhu al-qaulain. Jadi di sana ada perkataan ulama yang membahas soal ini, dan ini adalah yang dipilih oleh beliau. Ini ada yang dipilih oleh beliau Syekh Saleh Al-Utsaimin. Di sini kekufuran yang tidak sampai mengeluarkan seseorang dari keislaman. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, tapi apakah dengan ini kita dapat bermudah-mudahan? Apakah dengan ini kita boleh mendatangi peramal kemudian iseng menanyakan? Apakah dengan ini kita tidak perlu terlalu khawatir atau tidak perlu terlalu keras? Jawabannya adalah jawabannya tidak. Tidak. Memang bisa sampai tidak mengeluarkan dari keislaman. Nah, tetapi seperti kita sebutkan atau kita pernah sebutkan juga pada pertemuan-pertemuan kita sebelumnya, bahwasannya ujung-ujungnya nanti bisa menyebabkan seseorang keluar dari agama Islam.
ujung-ujungnya bisa apa menyebabkan seseorang keluar dari agama agama Islam. Jadi hendaknya kita berhati-hati, hendaknya kita berhati-hati dalam hal hal ini atau kita main aman bahasanya, kita main main aman. Jangan kita iseng, oh cuman sholatnya nggak diterima kok, cuman sholatnya nggak diterima 40 hari kok, tidak akan, tapi kita menjauhinya bahkan sejauh-jauhnya sehingga pertama sholat kita tetap diterima dan kita jauh dari yang namanya kekufuran. Dan bisa jadi apabila seseorang eh, mendatangi peramal kemudian meyakini bahwasanya apa namanya peramal ini yang apa namanya mengetahui seluruh ilmu gaib, dia dia memiliki keyakinan bahwasanya peramal ini seperti Rob, seperti Tuhan, bahkan dia bisa mengatur ini itu dan lain semisal, yang mana itu adalah keyakinan-keyakinan yang menyebabkan seorang keluar dari agama Islam. Apabila sudah seperti ini, maka apa efeknya atau dampaknya sungguh sangatlah lebih buruk. Wallahu taala alam. Jadi hendaknya kita tetap menjauhinya sejauh-jauhnya. Nah, wallahu taala alam. Itu sedikit pembahasan kita tentang apa? Tentang dukun, tentang dukun atau peramal, tentang dukun atau peramal. Ya, ini perlu diperhatikan tadi, jangan sampai kita bermudah-mudahan, bermudah-mudahan dengan hal-hal yang sudah kita sebutkan, baik itu sihir maupun dukun. Wallahu ta'ala alam. Sampai di sini mungkin Anda buka sesi tanya jawab. Apabila ada yang bertanya, silahkan. Fadol, Anda persilahkan. Mungkin Anda berikan waktu 1 menit apabila ada yang ingin bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Bisa mau tanya, Nah, apakah sihir itu zaman sekarang masih ada? Terus bagaimana eh, caranya orang itu berkomunikasi dengan syaitan itu? Terima kasih. nah, saya menjawab pertanyaan dari beliau, apakah sihir zaman sekarang masih ada? Nah, sihir masih terus ada. Sihir masih terus ada sampai pun di zaman sekarang. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara berkomunikasi dengan syaitan? Untuk prakteknya, mohon maaf, saya kurang mengerti ya, saya belum mendalami soal itu atau belum mempelajari lebih tepatnya, belum banyak mencari tahu soal itu. Wallahu ta'ala alam, karena belum bisa menjawab. Nah, apabila ada yang lain ingin bertanya. Mau tanya lagi. Kan sekarang kadang-kadang kita di sosial media itu kan suka scrolling terus tiba-tiba kayak ada yang kayak dukun peramal gitu misalnya meramal apa gosip-gosip artis gitu tapi kita nggak sengaja ngeliat gitu jadi itu gimana pakai kan kita nggak sengaja seperti mendatangi dan kadang misalnya semenit 2 menit kedenger gitu tapi habis itu langsung scroll lagi apakah itu kita berdosa atau tidak Ustaz?